Shalom pemirsa dimanapun Anda berada, kembali kita bertemu di acara diskusi sekolah sahabat dari Uni Indonesia Kawasan Barat yang dikelola oleh Departemen Komunikasi. Bersama saya Pendeta David Panjaitan, Direktur Komunikasi di Uni Indonesia Kawasan Barat. Kali ini sekolah sahabat kita agak sedikit berbeda oleh karena saya tampil sendiri. Di waktu yang lalu ada teman yang mendampingi saya, yaitu Bella Dona Wenas, tetapi oleh karena satu dan lain hal, sehingga saya harus tampil sendiri. Walaupun saya tampil sendiri, tentunya harapan kita adalah pelajaran atau program yang sudah kami buat ini bisa membantu pemirsa dimanapun berada untuk memahami pelajaran sekolah sahabat kita dan bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda agar memperkaya sudut pandang kita pada saat kita mempelajari sekolah sahabat dan mendiskusikan sekolah sahabat di jemaat-jemaat di mana kita terdaftar dan di kelompok-kelompok diskusi sekolah sahabat di mana kita menjadi anggotanya. Baik, kita langsung saja ke pelajaran sahabat yang keempat maksud saya, dengan judul Turun-Temurun untuk Selamanya. Di sahabat petang diceritakan bagaimana begitu cepatnya perkembangan daripada bakteri-bakteri yang ada di dunia ini. Di sini dikatakan dalam waktu 24 jam ada sekitar 18 juta bakteri yang berkembang dengan pesat. Lalu dikatakan di sini juga akhir 48 jam ratusan miliar bakteri yang akan muncul. Itu penulis ambil ilustrasi untuk mengarahkan pikiran kita, membawa pikiran kita kepada bagaimana cepatnya berkembang dosa atau sifat dosa daripada di dunia ini, maksudnya dosa itu berada di mana. Begitu cepat. Ya, 18 juta bakteri, bahkan 48 jam bisa menghasilkan miliaran bakteri yang ada di mana di dunia ini. Kira-kira itulah inti sekolah sahabat kita di sahabat petang. Baik, kita langsung masuk saja kepada pelajaran hari Minggu. Prinsip daripada dosa dalam Kejadian 6 ayat yang kelima. Sekedar mengulangi saja pemirsa, mengingatkan bahwa dosa itu adalah pelanggaran perintah Tuhan dari 1 Yohanes 3 ayat yang keempat. Memang di awal Allah menciptakan manusia, Allah hanya memberikan satu perintah kepada Adam dan Hawa. Sebetulnya bukan hanya satu, banyak perintah yang Allah berikan kepada Adam dan Hawa. Tepatnya satu larangan, perintah dalam bentuk larangan yang disampaikan kepada Adam dan Hawa. Kenapa saya katakan demikian? Karena pada waktu Allah telah menciptakan Adam dan Hawa, Allah memberikan perintah, beranak cuculah, berkembang biaklah, lalu inilah makananmu, itu adalah perintah. Lalu perintah yang isinya larangan itu hanya satu, tetapi diawali dengan satu perintah, semua buah yang ada di taman ini boleh engkau makan dengan bebas. Tetapi buah yang satu itu tentang pengetahuan yang baik dan jahat, janganlah engkau sentuh buahnya ataupun makan. Karena engkau sekali waktu akan apa? Akan mati. Jadi, kenapa saya mulai dengan ini? Sering orang dibingungkan dengan arti daripada dosa. Dosa itu seperti saya katakan di awal tadi, pelanggaran terhadap firman perintah Tuhan. Nah, sedangkan kalau kita merujuk kepada 10 hukum, perintah Tuhan itu adalah jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, hormatilah orang tuamu. Sedangkan Adam dan Hawa tidak ada orang tuanya. Dan Adam dan Hawa di sana belum mencuri, Adam dan Hawa belum berzina dengan yang lain, belum mengingini harta yang orang lain dan lain sebagainya, belum menyebut nama Allah dengan sia-sia, tidak melanggar hari Sabat. Tapi secara prinsip dosa adalah melanggar perintah Tuhan. Perintah
Satu yang dilanggar yaitu larangan untuk memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Nah, itu definisi daripada dosa. Sekedar mengulangi kembali, mengingatkan agar linknya itu tidak putus. Setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, lalu Allah katakan bahwa tanah itu terkutuk. Arti tanah itu bisa mengartikan Adam, bisa mengartikan bumi ini. Jadi Adam dan bumi ini terkutuk. Ulangan 11 ayat 28 berkata, kutuk adalah tidak mendengarkan perintah Tuhan, artinya terputus hubungan. Dengan kata lain, setelah mereka berdosa, terputuslah hubungan antara Allah dan manusia. Manusia Adam dalam arti manusia itu sendiri dan juga dengan bumi ini. Itu makna daripada terputus hubungan atau yang dikatakan terkutuk. Lalu yang berikutnya, dikatakan manusia itu akan mati. Toh kenyataannya Adam dan Hawa masih berumur panjang. Hampir 700 tahun umur daripada siapa? Adam dan Hawa. Toh mereka belum mati walaupun akhirnya mati. Dari perspektif yang saya lihat, arti kata mati itu adalah Allah menciptakan manusia, saya punya sudut pandang adalah ada batas waktunya. Mungkin dalam bahasa lainnya adalah expire. Ada batas waktunya. Nah, sebelum batas waktu itu berakhir, Allah katakan, aku akan membuat kalian itu hidup selama-lamanya. Dengan kata lain, Allah punya tujuan menciptakan manusia hidup selamanya dan bahagia. Tetapi sebelum itu menjadi bagian manusia, Allah harus menguji mereka dengan perintah larangan tadi. Tapi kenyataannya mereka tidak menurut atau tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Allah yang menciptakan mereka. Nah, oleh karena buah kehidupan selama-lamanya itu belum mereka nikmati, dengan kata lain, kehidupan selama-lamanya belum menjadi bagian mereka, dengan kata lain, expire, kematian itu akan menjadi bagian mereka. Itu secara alamiah tubuhnya. Tetapi buku Roma katakan, upah dosa adalah maut, dengan kata lain, hukuman daripada pelanggaran mereka itu adalah kematian. Jadi pengertiannya adalah dampak daripada akibat dari pelanggaran mereka itu adalah mati secara expire, lalu hukuman upah daripada pelanggaran mereka itu adalah kematian secara rohani, kematian selama-lamanya nanti setelah kedatangan Yesus yang ketiga kali atau di api neraka. Itu hanya sekedar mengingatkan kembali saja. Kenapa saya ingatkan itu? Supaya ada benang merahnya. Nah, sekarang sifat dosa itu bagaimana? Nah, seperti ilustrasi di Sabat Petang mengingatkan kita bahwa dosa itu sama seperti bakteri yang berkembang biaknya begitu cepat. Ya, berkembang biaknya begitu cepat. 18 juta dalam 24 jam, 48 jam itu miliaran. Ya, bayangkan 18 kali 2 kali 2 lagi, kali 2 lagi, loh, itu sangat apa? Sangat cepat. Demikianlah dengan dosa itu. Oleh Alkitab pernah katakan, oleh karena pelanggaran satu orang, seluruh dunia ini menjadi apa? Menjadi berdosa. Dan oleh karena satu orang juga, maka dunia ini bisa untuk apa? Diselamatkan. Itu garis besar daripada pelajaran hari Minggu. Ada beberapa kutipan yang mau saya bacakan di sini. Dari Alfa dan Omega jilid pertama halaman 90 sampai 92 dikatakan demikian. Lagi, ciptaan Allah yang teratur telah dicemarkan oleh dosa dan semua akibatnya yang menjijikkan. Pemberontakan mencapai tingkatan yang mengerikan pada zaman Nuh, pemberontakan mengerikan sekali. Walaupun tidak banyak dicatat, tidak banyak dicatat apa pemberontakan yang terjadi. Kejahatan telah merasuki seluruh bangsa manusia, meskipun kitab suci tidak memberikan kita rincian yang banyak. Dan lebih lanjut. Itulah situasi yang terjadi. Lalu kutipan yang berikut dikatakan begini. Sebaliknya, dosa jika dibiarkan tidak dimusnahkan akan bertambah banyak dan tidak pernah puas sampai itu membawa kehancuran dan kematian. Seseorang tidak perlu membayangkan kehidupan air bah untuk melihat cara kerjanya. Dosa itu ada di sekeliling kita bahkan sampai sekarang ini.
Jadi tidak perlu kita bayangkan bagaimana situasi air bah, dosa di sana, tetapi kita lihat di sekeliling kita saja. Dosa itu sangat mengerikan. Lalu yang kabar baiknya di sini adalah kabar baik tentunya adalah meskipun dia ingin menghapuskan dosa, dia itu Allah, dosa itu pelanggaran. Allah ingin menghapuskan pelanggaran. Kenapa? Karena akibatnya mengerikan. Dia ingin menyelamatkan orang-orang berdosa. Itulah maksud utama perjanjian itu. Jadi Allah ingin dosa itu tidak ada, tetapi Allah ingin menyelamatkan manusia. Itu janji Allah. Seperti pelajaran Sabat yang kedua, perjanjian antara Nuh, Abraham, Musa, dan perjanjian baru, ada satu kata yang menarik di sana. Aku akan, aku akan, aku akan. Kata aku di sana bukan menunjukkan keegoisan, tapi menunjukkan bahwa Allah lah yang memulai, menginisiasi perjanjian itu. Allah lah yang menjamin keselamatan orang-orang yang tetap menjaga perjanjian itu. Itulah pelajaran atau inti di pelajaran hari Minggu. Baik, kita masuk kepada pelajaran hari Senin. Judulnya adalah orang itu Nuh. Kejadian 6 ayat yang ke-9. Baik, seperti yang kita pelajari di hari Sabat, hari Minggu, dikatakan bahwa kejahatan di zaman Nuh itu sudah sangat luar biasa. Sudah melewati batas ambang toleransi kejahatan orang-orang yang ada di sekitar Nuh. Nah, menariknya adalah Nuh berada di lingkungan yang begitu jahat, tapi dia tidak serupa dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia hidup sedikit berbeda, atau dia hidup berbeda lah dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kenapa terjadi seperti ini? Perspektif saya adalah Nuh mempercayai bahwa ada Allah, dan Nuh mempercayai pada saat mengikuti apa yang Allah katakan, setelah dia menerima janji Allah, maka akan selamat atau akan hidup bahagia seperti yang Tuhan janjikan. Kenapa saya katakan demikian? Baik, zaman itu belum ada Alkitab. Setelah zaman Musa lah baru Allah katakan, tulislah firmanku, disuruh ditulis. Dengan kata lain, apa yang terjadi zaman Adam itu masih bisa diingat oleh Nuh karena cerita itu masih turun-temurun. Ya, masih turun-temurun. Nah, pada waktu Allah melihat siapakah orang yang hidupnya berbeda, ya Nuh lah orangnya. Kenapa hidupnya berbeda? Karena dia meyakini, mengimani bahwa ada Allah di atas sana yang berkuasa. Baik, saya akan bacakan kutipannya di sini. Tidak ada pertanyaan, Nuh adalah seorang yang memiliki hubungan yang menyelamatkan dengan Tuhan. Ya, punya hubungan yang baik. Kalau di pelajaran kedua, ya pelajaran kedua pekan lalu, ada kata hubungan di sana. Lalu saya ambil dari Kejadian hubungan antara Adam dan Hawa, dikatakan Adam dan Hawa bersetubuh. Adam bersetubuh dengan Hawa melahirkan Kain, Habel, dan Set. Lalu saya ambil kata yang lain dari buku Mazmur 135 ayat 5. Pemazmur katakan, aku tahu bahwa Allah. Kata tahu dengan kata bersetubuh, akar atau kata aslinya adalah sama, yaitu yada, yang artinya adalah belajar, mengenal, dan lain sebagainya. Jadi tidak diragukan lagi bahwa hubungan antara Allah dengan Nuh itu sangat akrab, sangat dekat, seperti hubungan seorang suami dan istri, tidak ada batas pemisah lagi. Siapa orangnya? Itulah adalah siapa? Nuh, seperti yang dikatakan dalam pelajaran sekolah Sabat. Dia adalah seorang yang dapat bekerja dengan Allah, seorang yang mendengarkan Dia, menuruti Dia, dan percaya kepadanya. Itulah sebabnya Tuhan sanggup menggunakan Nuh untuk memenuhi tujuannya,
Dan mengapa Petrus dalam perjanjian baru menyebut dia pemberita kebenaran. Itu latar belakang kenapa Nuh atau bagaimana keadaan Nuh saat itu. Lalu yang berikutnya, kata kasih karunia di sini untuk pertama kali muncul dalam kitab suci dan jelas memiliki arti yang seperti dalam ayat perjanjian baru, di mana Allah penyayang yang menunjukkan kebaikan kepada orang-orang berdosa yang tidak layak menerimanya digambarkan. Jadi kata kasih karunia itu adalah, atau istilah lainnya adalah gift, ya, gift, sesuatu yang diberikan yang sebetulnya bukan menjadi hak yang menerima. Itu arti daripada apa? Kasih karunia atau daripada gift. Lalu saya lanjutkan. Jadi kita perlu mengerti bahwa meskipun Nuh tidak bercela dan benar, dia tetap seorang berdosa yang membutuhkan satu kebaikan kepada yang tidak layak menerima dari Allahnya. Jadi perlu dipertegas, memang tadi di awal saya katakan bahwa Nuh mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, dengan Allahnya. Tetapi Nuh adalah orang berdosa yang sebetulnya tidak layak mendapatkan keselamatan dari Allah. Tetapi Allah memberikan keselamatan itu kepada Nuh bukan oleh karena kebaikan Nuh, tapi oleh karena Allah itu kasih adanya. Seperti pelajaran sekolah sahabat, pelajaran yang kedua, di pelajaran perjanjian antara Nuh dan Allah, perjanjian Allah dengan Nuh. Di sana dikatakan bahwa keselamatan Nuh banyak bergantung, sangat tergantung, sangat tergantung kepada kebaikan Allah. Itu perspektif yang saya lihat dari pelajaran hari Senin. Kita akan masuk kepada pelajaran hari Selasa. Baik, pelajaran hari Selasa, perjanjian dengan Nuh. Allah katakan kepada Nuh, aku akan menyelamatkan kamu dan juga keluargamu. Dengan catatan, Nuh mau melakukan apa yang Allah perintahkan. Nuh percaya kepada janji Tuhan, bahwa kalau dia menuruti apa yang Tuhan katakan, maka Nuh akan selamat dari hukuman Allah yang akan dilimpahkan kepada seluruh dunia ini. Baik, saya akan membacakan beberapa kutipan di sini. Tetapi ada unsur-unsur yang lebih dari pandangan mata yang pertama. Pertama, ada unsur penurutan di pihak manusia. Kembali, kalau kita mundur ke belakang ke pelajaran unsur daripada perjanjian itu adalah ada Allah yang berjanji, lalu ada pihak yang menuruti, lalu bagian yang ketiga adalah penggenapan itu ada pada Yesus Kristus. Jadi perjanjian itu masih efektif, masih berfungsi oleh karena yang berjanji kembali mengingatkan, lalu yang mendapatkan janji itu berkomitmen untuk melakukan apa yang ada dalam perjanjian itu. Komitmennya apa? Sanggup melakukan apa yang sudah disepakati. Apa yang disepakati Allah katakan, oke, kamu bangun bahtera, ukurannya segini, bahannya ini, lalu apa yang dimasukkan ke dalam, lalu setelah di dalam apa dilakukan, ya tidak langsung hujan dan lain-lain sebagainya. Lalu berikutnya ada kutipan, singkatnya, perjanjian ini tidak boleh dilihat semacam persekutuan yang sederajat di mana setiap pasangan dalam perjanjian itu bergantung satu dengan yang lain. Ya, kita dapat mengatakan bahwa Allah beruntung dengan perjanjian itu, tetapi hanya dalam satu pengertian yang sangat berbeda dari manusia. Dia beruntung dalam diri mereka yang Dia kasihi pasti akan diberikan kehidupan kekal. Itu bukan kepuasan kecil bagi Allah. Tetapi tidaklah mengatakan bahwa Dia beruntung dalam cara yang sama dengan hasil akhir yang diterima dalam perjanjian yang sama, yaitu keuntungan kita. Jadi dalam perjanjian itu yang beruntung adalah kita. Kita selamat, Nuh selamat. Nah, memang apa yang didapatkan oleh Allah tidak ada sebetulnya, tetapi pelajaran kita mengatakan keuntungan yang Allah terima adalah ada satu kepuasan bahwa orang-orang yang seharusnya binasa itu bisa diselamatkan oleh apa? Oleh Allah. Baik, kita akan masuk kepada pelajaran hari Rabu.
Nah, di pelajaran hari Rabu, di sini dikatakan ada tanda pelangi. Jadi, setelah Nuh keluar dari bahtera itu, maka Allah menunjukkan kepada Nuh pelangi. Siapa yang tidak senang dengan pemandangan pelangi? Semua orang senang melihat pelangi. Dan mengingatkan bahwa Nuh berada dalam bahtera itu 1 tahun. 1 tahun sekitar 10 hari, ya 1 tahun lebih lah. Karena Nuh masuk tahun 600, umur 600 dan Nuh keluar umur 601. Saudara boleh baca detail lagi di dalam cerita air bah. Nah, yang menjadi pertanyaan, pelangi ini menjadi bagian siapa? Apakah menjadi bagian Nuh saja atau menjadi bagian keturunan Nuh termasuk kita? Jawaban sederhananya adalah pelangi itu juga menjadi bagian kita. Yang makna daripada muncul pelangi itu setelah hujan mengartikan bahwa Allah tidak akan pernah menghukum, membinasakan bumi ini dengan air bah untuk kedua kalinya. Walaupun kita tahu berita-berita di mana-mana ada bencana oleh karena air, ada tsunami, ada banjir bandang, dan lain sebagainya. Tetapi pada saat kita mengingat pelangi, pada saat kita melihat pelangi, itu mengingatkan kita bahwa perjanjian Allah dengan Nuh waktu itu berlanjut turun-temurun sampai kita sekarang. Sederhananya perjanjian itu adalah Allah sanggup menyelamatkan kita dengan catatan bahwa kita masih tetap melakukan, menyanggupi, mengikuti penurutan seperti kesepakatan yang sudah dibicarakan di tahun-tahun, ribuan tahun sebelum kita ada. Baik, kita masuk kepada hari Kamis. Hanya Nuh yang tinggal. Ya. Di sini dikatakan yang sisa, atau dalam bahasa teologianya adalah the remnant, umat yang sisa. Sisa dalam konsep positif ya, bukan sisa seperti ini maksudnya. Ada orang makan tidak habis, lalu ada sisa, bukan itu maksudnya. Sisa itu pengertiannya seperti ini. Pada waktu orang membersihkan padi, lalu kotoran-kotoran itu keluar, lalu tersisalah yang baik. Itu pengertian daripada apa? Yang sisa atau the remnant, yang tertinggal, umat yang sisa. Jadi, konsep daripada remnant ini adalah kembali kepada pelajaran Sabat petang. Sifat dosa itu berkembang biaknya sangat cepat. Sangat mengerikan akibatnya. Nah, di tengah-tengah perkembangan dosa ini, kejahatan ini, ada orang yang tidak mau mengikuti atau terpengaruh oleh lingkungannya yang berdosa. Kenapa tidak mau terpengaruh? Kenapa tidak terpengaruh? Oleh karena mereka tetap menjaga perjanjian dengan Allah. Dengan kata lain, dia atau kelompok ini atau orang ini begitu setia memegang perjanjian, tetapi orang-orang di sekitarnya tidak setia memegang perjanjian itu. Dengan kata lain, setelah ditampi, digoyang sana, goyang sini, nah yang tertinggal itu adalah Nuh. Itulah konsep the remnant. Jadi tidak heran dalam buku Wahyu pasal 12, ciri gereja yang benar itu adalah percaya kepada Yesus Kristus dan Roh Nubuat, dan juga setia kepada 10 hukum. Tidak dibalik, setia kepada 10 hukum baru percaya kepada Yesus, tidak. Tapi oleh karena kepercayaannya kepada Yesus dan juga kepada Roh Nubuat itu adalah segala tulisan yang diilhami oleh Roh Kudus. Yang tentunya di sana itu adalah Alkitab. Lalu mengikuti hukum, dengan kata lain, mengikuti apa yang Allah perintahkan. Melalui apa? Melalui Alkitab. Dengan kata lain, tidak berdosa. Apa itu dosa? Melanggar perintah Tuhan. Dengan kata lain, tidak melanggar perintah Tuhan.
Jadi umat yang sisa itu tidak melanggar perintah Tuhan, sementara manusia yang lain sudah melanggar perintah Tuhan. Itulah makna daripada the remnant, umat yang sisa. Nuh adalah umat yang sisa. Abraham serta keluarganya adalah umat yang sisa. Musa bersama bangsa Israel adalah umat yang sisa, walaupun di perjalanan bangsa Israel mereka berulang kali jatuh. Pelajaran sekolah Sabat yang kedua, khusus hari Kamis, dikatakan perjanjian baru dari buku Yeremia pasal 31. Kenapa itu terjadi? Diharapkan atau rencana Tuhan jauh hari setelah zaman Yeremia akan ada the remnant, umat yang sisa, bukan hanya berdasarkan fisik, kelahiran, tetapi juga secara rohani. Dengan kata lain, Israel rohani. The remnant rohani. Baik pemirsa, waktu juga yang membatasi kita. Tanpa terasa kita sudah menghabiskan waktu berkisar 27 menit. Karena waktu yang kami siapkan dalam pelajaran atau tayangan ini 30 menit. Karena kalau terlalu panjang pun akan terlalu banyak menyita waktu pemirsa untuk menyaksikan ini. Oleh karena itu saya akan masuk kepada pelajaran hari Jumat sekaligus kesimpulan. Saya akan bacakan saja kutipan di pelajaran hari Jumat ini dari The SDA Bible Commentary jilid 1 halaman 265 maksud saya. Pelangi, satu kejadian alam fisik, adalah lambang yang cocok tentang janji Allah yang tidak akan pernah menghancurkan dunia ini lagi dengan air bah, seperti yang saya katakan di awal tadi. Karena kondisi iklim di bumi berbeda sepenuhnya setelah air bah, dan hujan turun di kebanyakan bagian dunia menggantikan embun yang sebelumnya membasahi tanah. Sesuatu yang diperlukan untuk menenangkan rasa takut manusia setiap kali hujan mulai jatuh, pikiran rohani dapat melihat pada gejala alam ini sebagai pernyataan Allah tentang dirinya sendiri. Jadi, pelangi adalah bukti bagi orang percaya bahwa hujan pasti memberikan berkat dan bukan kehancuran secara universal. Dengan kata lain, dengan adanya pelangi, itu untuk mengobati rasa trauma pada manusia. Kenapa dikatakan demikian? Sebelum ada air bah, tidak ada hujan. Jadi, mereka tidak trauma, tidak takut dengan air bah, karena belum pernah lihat. Tetapi pada waktu setelah air bah, setelah itu ada hujan, lalu air bah ini diawali dengan hujan, jadi ada rasa takut, rasa trauma. Apa buktinya? Ingat, Nimrod membangun satu bangunan yang tinggi yang kita sebut dengan Menara Babel, yang saya ingat nama menara itu adalah Etemenanki, Gate of God, gerbang daripada dewa, tinggi naik ke atas. Kenapa? Mereka ada rasa traumatik dengan peristiwa air bah itu. Mereka cerita dari orang tua, waduh mengerikan. Jadi begitu hujan turun, waduh, pasti banjir. Tapi pada waktu mengingat pelangi, oh, Tuhan katakan bahwa tidak ada rencana lagi Tuhan akan menghancurkan dunia ini dengan apa? Dengan air yang meliputi bumi. Dengan kata lain, pada waktu hujan datang, lalu ingat pelangi, maka ada rasa tenang di hati kita. Bahwa hujan yang datang itu adalah berkat bagi kita. Walaupun di sisi dunia yang lain, banyak hujan yang membawa malapetaka bagi orang-orang di sekitar mereka. Dan itu adalah akibat daripada dosa, seperti pelajaran sahabat petang katakan, miliaran sifat dosa itu berkembang seperti bakteri. Jadi percayalah bahwa Tuhan sanggup menepati janjinya. Berpeganglah kepada perjanjian itu,
dan turutilah apa yang Tuhan katakan, maka keselamatan akan menjadi bagian kita. Kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang baik ini sehingga kami bisa berdiskusi, menyampaikan kesimpulan dari pelajaran sekolah Sabat di pelajaran yang ketiga. Kiranya apa yang kami sampaikan bisa menjadi penambah pengetahuan, menguatkan iman, dan mempersiapkan hati kami menyambut kedatangan-Mu yang tidak lama lagi. Terima kasih oleh karena Engkau telah mendengar doa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, sampai di sini acara Sekolah Sahabat kita. Kita ketemu kembali di episode yang akan datang. Tuhan berkati kita.